Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, tertulis di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aube udok matuho si Petrus batu mamak doho. Jala di atas batu mama odeng do pau jahokku huriaku, jala nasotu pata lui bahenon ni akka harbangan ni Banuatoru. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kata orang, siapakah anak manusia itu? Demikianlah pertanyaan Yesus kepada para muridnya dalam sebuah percakapan. Siapakah Yesus menurut orang banyak? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus melanjutkan bertanya kepada mereka, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atas jawaban inilah Yesus memberi apresiasi kepada Simon Petrus dengan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi nasarian kita ini muncul sebagai respon langsung dari Tuhan Yesus terhadap pengakuan iman yang paling penting pernah diucapkan oleh seorang manusia, yaitu Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan setelah pengakuan ini, Yesus mengumumkan pernyataan penting yang mendefinisikan keberadaan kita sebagai umatnya hingga hari ini. Pertama, bahwa jemaat Tuhan akan dibangun di atas petra atau batu karang. Dengan kata lain, bahwa gereja dibangun di atas keteguhan pada nilai kebenaran ilahi, bahwa Yesus adalah Kristus dan Mesias, anak Allah. Orang-orang yang mengenal Kristus dalam iman yang benar tidak akan pernah menyangkal fondasi doktrinal dan teologis dari kehadiran gereja dan umat percaya. Jadi jika kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah ini goyah, maka gereja pasti akan runtuh. Maka jemaat Tuhan harus benar-benar dibangun dalam satu kebenaran sejati, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Yang kedua sahabatku semua, maka di sini dituntun peran atau tindakan iman. Iman kita sebagaimana iman Petrus adalah gerbangnya. Gereja terdiri dari orang-orang yang menempatkan iman yang teguh pada kebenaran fondasional tersebut. Tanpa iman yang teguh dan terus-menerus pada Kristus, seorang tidak dapat menjadi bagian dari gereja sejati dan tidak mengenal Kristus. Walaupun sesungguhnya fondasi utamanya adalah Kristus sendiri, sebagaimana dinyatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, tetapi gereja dalam hal ini, orang-orang percaya harus terus dibangun melalui kesaksian dan ketekunan iman seluruh anggotanya. Keteguhan iman kolektif inilah yang membuat gereja berdiri tegak melawan gerbang alam maut. Dengan demikian sahabatku semua, jika selama ini kehidupan bergereja kita dibangun di atas tradisi, kebiasaan, dibangun dalam konsep organisasial dunia atau program yang hebat, hari ini kita diingatkan, bangunlah gereja dan persekutuan jemaat di atas kebenaran mutlak tentang Yesus Kristus Mesias, supaya seluruh pelayanan dan potensi umat sungguh-sungguh mengarah kepada kemuliaan Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.